lagi untuk kelas 12 yang disapa pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Di slide di situ bisa kamu lihat ada air yang dimasukkan ke dalam panci, kemudian dia dipanaskan. Nah, kemudian ada gambar gunung dan lembah. Kira-kira kenapa air yang dipanaskan atau kenapa air itu ya lebih cepat mendidihnya di dataran tinggi dibandingkan di dataran rendah? Nah, untuk menjawabnya itu akan berkaitan dengan materi sifat koligatif larutan. Namun sebelum kita membahas mengenai sifat koligatif larutan, Miss mau mengajarkan kamu terlebih dahulu mengenai apa itu kemolalan dan apa itu fraksi mol. Oke, kita simak. Yang pertama, kemolalan. Kemolalan ini sering disebut juga dengan molalitas, yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Maka bisa juga kita katakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut itu adalah molal. Nah, bagaimana rumus dari kemolalan? Molalitas dilambangkan dengan M kecil dengan rumus jumlah mol zat terlarut per 1 kg zat pelarut, atau M sama dengan N dikali dengan 1000 dibagi dengan P, atau rumus yang ketiga, molalitas sama dengan gram per ml dikali 1000 per P. Nah, Miss, apa itu N kecil? Tadi kan rumus yang pertama molalitas sama dengan N dikali 1000 per P. N itu adalah mol. Sedangkan rumus yang selanjutnya molalitas sama dengan gram per ml. G itu adalah massa, sedangkan P itu adalah massa pelarut. Nah, itu dia untuk si kemolalan. Nah, apa hubungan kemolalan tadi dan kemolaran? Hubungannya ini dia. Kemolalan dilambangkan dengan M kecil, sedangkan kemolaran itu dilambangkan dengan M kapital. Rumusnya sudah tentu berbeda. Di mana ketika kita membahas kemolalan, berarti di situ adalah massa atau gram. Tapi ketika kita membahas kemolaran, yang di situ adalah volume. Nah, di situ ada rumusnya ya. Molal sama dengan gram per ml dikali 1000 per massa zat pelarut. Sedangkan untuk kemolaran, M sama dengan gram per ml dikali 1000 per volume. Jadi ketika kita mau mengkonversi kemolaran menjadi kemolalan, maka kita harus ubah terlebih dahulu volume larutan menjadi massa larutan. Nah, dengan cara apa, Miss? Ya, hubungannya ini massa jenis atau rho sama dengan massa larutan dibagi dengan volume larutan. Jadi kalau kita mau mencari volume larutan, maka kita tinggal ubah rumusnya. Atau ketika kita mau mencari massa larutan, berarti kita ubah lagi rumusnya dengan perkalian silang. Oke, kita lanjut. Hubungan kemolalan dengan persen massa. Apa itu persen massa, Miss? Persen massa ialah jumlah gram atau jumlah massa zat terlarut dalam 100 gram massa larutan. Ini didapat dari massa zat dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Atau persen zat A itu sama dengan massa dari zat A dibagi dengan massa zat A ditambah dengan massa dari pelarut.
Apa itu maksudnya A, Miss? A itu sembarang unsur, boleh nanti diganti dengan massa zat kalsium, massa zat nitrogen, massa zat oksigen, dan lain-lain. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soalnya ya. Bisa kamu baca. Kemudian kita langsung ke penyelesaian. Kita buat terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Di situ yang diketahui dari soal massa NaCl sebanyak 23,4 gram dengan Mr 58,5. Kemudian diketahui lagi massa air sebanyak 500 gram. Jadi apa yang ditanya, Miss? Molalitas dari larutan NaCl. Oke, sekarang kita masukkan rumus dari molalitas yang berhubungan dengan gram atau massa, yaitu gram per mr dikali 1000 per P. Maka kita ganti rumusnya menjadi angka 23,4 gram dibagi dengan 58,5 gram per mol dikali 1000 per 500 gram, kita dapat hasilnya 0,8 molal. Ingat ya, 0,8 molal. Nah, baru yang kedua kita membahas fraksi mol. Apalagi itu fraksi mol, Miss? Fraksi mol ini menyatakan konsentrasi suatu larutan perbandingan jumlah mol dari zat terlarut terhadap jumlah total komponen. Jumlah mol total komponen. Yang dimaksudkan dari jumlah mol total komponen ini adalah jumlah dari pelarut ditambah dengan zat terlarut. Rumusnya untuk fraksi mol zat terlarut itu untuk fraksi mol zat pelarut maksud Miss ya dilambangkan dengan XP. Dirumuskan dengan mol pelarut dibagi dengan mol total komponen. Oke. Sedangkan untuk si zat terlarut dilambangkan dengan XT. Dirumuskan dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol total komponen. Jadi di sini kuncinya apa? Kalau kita mau cari pelarut, maka yang di atas itu sebagai pembilang ya. Kalau dalam matematika yang dikatakan pembilang, sebagai pembilang itu adalah yang ditanya. Berarti kalau kita cari yang pelarut, maka otomatis pelarut dibagi dengan mol komponen. Kalau kita mencari zat terlarut, maka zat terlarut dibagi dengan jumlah komponen. Nah, itu dia. Supaya nggak terbalik-balik rumusnya. Yang di bawah tetap jumlah total, artinya mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Itu sebagai penyebutnya. Nah, kemudian yang harus kamu ingat, total dari fraksi mol ini adalah 1. Jadi fraksi mol zat terlarut kita tambah dengan fraksi mol pelarut, hasilnya harus sama dengan 1. Maka kalau misalnya salah satu yang diketahui, misalnya nih yang diketahui itu XP, yang mau kita tanya XT, maka 1 dikurang XP atau sebaliknya, begitu dia. Nah, ini kita langsung ke contoh soal. Bisa kamu baca. Kita langsung ke penyelesaian ya. Dari contoh soal di atas itu kan dikatakan hitung fraksi mol NaCl dan air jika diketahui 14,6 gram NaCl dilarutkan dalam 150 gram air dengan Mr NaCl 58,5, kemudian Mr air H2O sebanyak 18. Oke. Rumusnya ingat ya, kita fraksi mol zat terlarut dulu, si NaCl. Kita cari dulu mol zat terlarut, kemudian kita bagikan nanti ya
Nah, ini mol NaCl, berarti massa NaCl dibagi dengan mR NaCl. Kita masukkan angkanya, 14,6 dibagi 58,5 didapat 0,25 mol NaCl. Dapat NaCl, kita cari untuk si air. Mol air berarti massa air dibagi dengan mR air, sama dengan 150 dibagi dengan 18 didapatkan hasil 8,33 mol. Ini masih mol. Nah, sekarang kita cari fraksi mol dari NaCl. Ya, masukkan NaCl ini berarti zat yang terlarut, sedangkan si air ini berarti pelarut. Maka X NaCl kita masukkan rumus yang mana, Miss? Masukkan rumus XT. Nah, maka fraksi mol NaCl maksud Miss kita masukkan rumus XT. Fraksi mol NaCl sama dengan mol NaCl dibagi dengan jumlah total mol komponen. Ini sama dengan 0,25 mol dibagi 0,25 mol tambah 8,33 mol didapat hasilnya 0,029. Nah, selanjutnya untuk fraksi mol air, apakah kita harus membaginya lagi, Miss? Tidak, cukup ingat clue yang pertama. XT ditambah XP jumlahnya harus sama dengan 1. Sedangkan si XT sudah kita ketahui yaitu sebagai fraksi mol dari NaCl. Maka untuk fraksi mol air tinggal kita masukkan rumusnya 1 dikurang fraksi mol dari si NaCl. Kita masukkan angkanya 1 dikurang 0,029 sama dengan 0,971. Berarti fraksi mol NaCl sebanyak 0,029 dan fraksi mol untuk air sebanyak 0,971. Dan ketika kita tambahkan itu jumlahnya pas 1. Nah, nanti di akhir ini ada soal ya. Karena untuk pembelajaran kita hari ini hanya sebatas fraksi mol dan kemolalan, maka kita sampai di sini dulu. Miss harap kamu mencatat apa yang Miss jelaskan dan apa yang ada di dalam slide dengan rapi di buku catatan kamu, dan tugas kamu jangan lupa kamu kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah Miss tentukan. Oke, semangat untuk kita semua. Semoga kita bisa belajar bersama dan ilmu yang Miss bagi itu bermanfaat. And God bless you.